Selamat hari Minggu, Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali dalam ibadah saat ini bertepatan di minggu ketiga sesudah Pentakosta. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58, Maha Kasih yang Ilahi. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini adalah sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 24 hingga 39. Marilah kita dengarkan di tengah-tengah kita. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya
di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua, ibu bapa, saudara dan saya, yang mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih kita yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Kristus, izinkan saya mengangkat satu tema bagi kita, yakni mengikut Tuhan yang memelihara hidup kita. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teks firman Tuhan yang baru kita baca dan dengarkan berbicara tentang kuasa Yesus yang memegang kendali atas hidup manusia. Oleh karenanya tidak ada yang perlu ditakuti. Tetapi bagaimanakah kita memahami perkataan Yesus ini? Ketika misalnya ada orang-orang baik atau bahkan mereka yang berjuang untuk kemanusiaan juga meninggal dunia, lalu orang-orang tertentu pun mempertanyakan, mengapa Allah membiarkan orang baik mengalami hal-hal yang buruk? Dan kita tahu, ibu bapa dan saudara, bahwa hingga saat ini kejahatan rasial juga menghantui penduduk dunia. Baru-baru ini terjadi kekerasan yang berakibat pada kerusuhan yang melebar di Amerika Serikat. Dan kita pun bertanya-tanya, karena ternyata pada negara maju yang demokratis dan kritis terhadap perjuangan hak asasi manusia, ternyata masih terdapat kekerasan dan kekejaman. Ibu bapa yang dikasihi oleh Kristus, Yesus berkata, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ayat 30. Jika semua memang di bawah kendali Tuhan, lalu mengapa ia membiarkan kejahatan juga terjadi? Nah, jawaban atas pertanyaan ini ternyata kita temukan dalam perkataan Yesus selanjutnya, di mana Yesus berkata, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ayat 28. Nah, kita ingin mengetahui bahwa iblis tidak berkuasa atas jiwa manusia, karena jiwa manusia adalah milik Tuhan. Dan di sini Tuhan menyatakan kuasanya yang melebihi apapun. Namun ini juga mengingatkan kita betapa banyak juga manusia yang lebih mengandalkan kuasa dunia dan lebih takut pada anasir-anasir dan roh-roh duniawi. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Kristus,
Terlalu banyak masalah dan keadaan yang menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran bagi manusia. Dan hal itu ada kalanya atau bisa melemahkan keyakinan pada kuasa Tuhan. Dan ketika seseorang dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran, maka seseorang itu bahkan bisa menyangkal Tuhan. Hal sedemikian pernah terjadi juga pada salah seorang murid Yesus yang bernama Simon Petrus. Itu sebabnya Yesus memberi penguatan kepada murid-murid dan pendengarnya. Namun Yesus lebih tegas lagi mengingatkan dalam teks ini, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Ayat 32 dan 33. Peringatan Yesus ini tidak mudah bagi kita, ibu bapak dan saudara. Karena penyangkalan terhadap Tuhan itu tidak hanya dimaksudkan secara oral atau kata-kata, tetapi juga lewat sikap dan perbuatan kita. Dan kesulitan hidup, penderitaan, kesenangan maupun keberuntungan, bahkan kekayaan maupun kemiskinan dapat menjadi penyebab bagi seseorang untuk menjadi dekat atau bahkan semakin menjauh dari Tuhan. Nah, itu sebabnya penulis Amsal pernah mengatakan seperti ini, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amsal 30 ayat 8 hingga 9. Perkataan Yesus ini sekaligus menjadi warning bahwa segala keadaan di dunia ada saatnya akan berakhir dan manusia akan dihadapkan pada pertimbangan penghakiman Tuhan. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, pada bagian berikutnya dari pengajaran Yesus ini terkait dengan pemisahan yang terjadi dalam mengikut Tuhan. Yesus berkata pada ayat 35 dan 36, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Perkataan Yesus ini kedengaran ekstrim, menyangkut pemisahan di antara keluarga. Namun apa yang Yesus maksudkan sebenarnya lebih pada soal prioritas mengasihi Tuhan. Karena tentu saja Yesus tidak mengabaikan kewajiban kita untuk mengasihi keluarga. Namun dengan pertama-tama mengasihi Yesus sebagai prioritas, maka kasih itu juga sesungguhnya yang kita bagikan dan alirkan kepada keluarga dan orang lain. Nah, oleh karenanya, tanpa memahami kasih Yesus yang sesungguhnya, maka mustahil bagi kita dapat mengasihi orang lain dengan benar. Mengasihi Yesus harus menjadi prioritas, sebab darinya kita beroleh model atau contoh dari wujud kasih yang akan kita lakukan bagi orang lain, juga bagi keluarga. Yesus sendiri juga telah mengasihi kita dengan pengorbanannya di kayu salib, dan ia mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Dalam Yohanes 13 ayat 34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu.
demikian pula kamu harus saling mengasihi. Oleh karenanya, tidak ada keraguan dengan apa yang dituntut oleh Yesus dan tidak perlu dipertentangkan. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bagaimana kaitan mengikut Yesus dan memikul salib. Pada ayat 38 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Perkataan ini sebenarnya mengulangi apa yang Yesus telah katakan. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Dalam mengikut Yesus, ada harga yang harus dibayar. Sebagaimana sesungguhnya Yesus mengorbankan dirinya untuk mengasihi dan menyelamatkan kita. Salib bagi orang Kristen adalah lambang pengorbanan Kristus. Salib adalah gambaran penderitaan dan kesengsaraan manusia yang ditanggung oleh Yesus. Namun setiap orang percaya memiliki salibnya masing-masing, yakni penderitaan dan pergumulan oleh karena keyakinan imannya kepada Kristus. Itu yang harus kita pikul dan yang melayakkan kita bagi Tuhan. Bukan salib dan penderitaan oleh karena kejahatan dan perilaku buruk kita. Dan sejalan dengan ini juga Rasul Petrus mengatakan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. 1 Petrus 4 ayat 15. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita maknai dari pesan firman ini bagi kita dalam realitas hidup saat ini, terlebih di era virtual ini? Ketika beberapa waktu yang lalu, masyarakat dan warga dunia begitu concern dengan tantangan zaman di era virtual atau yang dikenal dengan era 4.0. Tiba-tiba saja perhatian dan pemikiran kita semua terkuras pada bagaimana agar kita survive di masa pandemi COVID-19 ini. Sejumlah orang yang tadinya fokus pada pergumulan antara benefit dan kerugian yang dapat muncul oleh perkembangan teknologi di era 4.0 kini menaruh tumpuan luar biasa dan ketergantungan pada akses online networking, walaupun sering melupakan apa yang disebut networking effect. Orang menepiskan atau bahkan tak terpikir bahwa monopoli bisnis dan ketergantungan produk yang dipasarkan telah semakin menyengsarakan masyarakat yang secara ekonomis, khususnya mereka yang telah menderita juga oleh akibat COVID-19. Di samping persoalan secara ekonomis, bagaimanakah juga dampaknya secara psikologis, secara mental dan spiritual bagi manusia dalam relasinya dengan sesama. Lalu bagaimanakah respon terhadap firman Tuhan yang kini juga diberitakan pada umumnya secara virtual? Kadang-kadang kita bertanya, apakah manusia juga akan mengalami semacam artificial spirituality? Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi dan pergumulan sedemikian, bagaimana kita tetap dapat membangun relasi dengan Tuhan dan bahkan memaknai secara baru hal yang menyangkut mengasihi dan mengikut Tuhan? Bila kita terus terpaku pada beratnya tantangan dan pergumulan hidup, maka tentulah beban itu akan semakin menekan kita.
Namun, Yesus telah menunjukkan bagaimana hidup kita ada dalam kontrol dan otoritasnya, ada dalam kendalinya. Bahkan ketika Yesus juga menunjukkan kepedulian terhadap makhluk lain seperti burung pipit, maka ia juga berkata pada ayat 31, "Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Nah, perkataan kamu lebih berharga menunjukkan bahwa kita sungguh lebih diperhatikan, lebih diprioritaskan dari makhluk lainnya. Keyakinan akan pemeliharaan Tuhan ini tentulah akan menumbuhkan kesadaran bagi kita bahwa kita pun tentu akan lebih mengasihi Tuhan dan terkait padanya. Tantangan dan pergumulan hidup tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih-Nya. Rasul Paulus menegaskan keyakinan ini dengan berkata, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Roma 8 ayat 38 dan 39. Namun ibu bapa dan saudara yang terkasih, kita patut juga merenungkan bahwa ketika Yesus memperhatikan dan menghargai kita lebih berharga daripada burung pipit, maka hal itu seyogianya menyadarkan kita juga untuk sungguh-sungguh menghargai hidup dan pemeliharaan Tuhan. Kelemahan banyak orang dalam zaman ini ialah di samping tidak menyadari bahwa hidupnya dipelihara oleh Tuhan, mereka terjebak pada pengandalan diri dan kekuatan sendiri, serta tidak merawat dan menjalani hidupnya sebagai sesuatu yang diciptakan berguna bahkan untuk orang lain dan sekitarnya. Meskipun demikian, fakta kondisi dunia yang kini mengalami prahara COVID-19 ini sesungguhnya menghadapkan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa manusia itu sungguh terbatas, manusia itu rapuh dan lemah. Itu sebabnya kita harus mengandalkan Tuhan. Nabi Yeremia pernah mengungkapkan hal seperti ini. Beginilah firman Tuhan, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Yeremia 17 ayat 5. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membangun dan meneguhkan terus komitmen kita mengikut Tuhan menjadi hal yang berharga saat ini di tengah-tengah kondisi dunia yang ternyata tidak dapat menjamin kepastian apapun dalam hidup kita. Dan sebaliknya, dengan mengarahkan pengharapan kita pada tuntunan dan pertolongan Tuhan, itu akan semakin menguatkan semangat dan kekuatan kita menjalani hidup yang dipercayakannya, komitmen kita untuk terus mengikut Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu yang hingga saat ini masih berkenan mewartakan sabdamu bagi kami, bagi dunia ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami ingin menyerahkan juga pada kuasa
pertolongan Tuhan untuk meneguhkan kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Teguhkanlah setiap kami ya Tuhan, untuk tetap setia mengikut Engkau, sekalipun kami mengalami berbagai tantangan dan pergumulan, baik dalam hidup pribadi, dalam hidup keluarga, di tengah masyarakat, bahkan pergumulan dunia saat ini yang masih menghadapi prahara pandemi COVID-19. Berikanlah kami ya Tuhan hati yang tetap teguh, mengikut Engkau dan melakukan tugas-tugas kami yang Engkau percayakan bagi setiap kami dalam seluruh tanggung jawab, agar kami boleh dan tetap dapat melakukannya di dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Engkau teguhkan manakala ada pribadi dan keluarga yang mengalami baik kelemahan-kelemahan fisik dan sakit penyakit, pergumulan-pergumulan lainnya yang mungkin tidak terungkapkan. Biarlah Tuhan memberikan solusi, kekuatan, pertolongan. Dan bagi setiap orang yang masih Engkau beri kesempatan menikmati hidup, sukacita maupun keberuntungan, ajarkan mereka untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan, kerelaan berbagi dan menolong bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan, berkati secara khusus jemaat-Mu di mana kami bersekutu GKIA, agar Engkau tetap mengikat kami dalam cinta kasih, dalam kesatuan hati, mengasihi satu sama lain. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, mengikut Tuhan atau mengikut Yesus itu berarti menerima keselamatan yang diberikannya. Namun selalu ada harga yang harus dibayar, salib yang harus dipikul, bahkan melepaskan hak-hak yang seharusnya diterima untuk dapat berkenan kepadanya. Namun bagi orang percaya, mengikut Yesus, walau sulit, itu akan tetap menjadi pilihan yang menghadirkan sukacita karena kekuatan yang dianugerahkannya. Itulah yang diungkapkan dalam pujian berikut ini yang berjudul Mengikut Yesus. Semoga pujian ini menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku
Tuhanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yang berkenan selalu. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Kristus, marilah kita bersama memuji Tuhan lewat nyanyian dari Kidung Jemaat 372, Inginkah kau ikut Tuhan? Inginkah kau ikut Tuhan, ikut salib? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib.
yang dikasihi oleh Kristus, kini terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Amin.